Dilanjut, wa qala Ali karamallahu wajhah, dan berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Allah memuliakan wajahnya, karena beliau nggak pernah melihat seperti kita, dari yang anatomi tubuh kita sampai yang vital ya, itu nggak pernah Sayyidina Ali melihat kemaluan depannya, nggak pernah. Sayyidina Ali selalu dijaga, makanya dibilang wajahnya yang mulia. Selain kita sebut radhiyallahu anhu, untuk Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau mendatangi Nabi, dahaltu ala Nabi, beliau mendatangi Nabi SAW. Kata beliau, ana wa Fatimah, saya dan Fatimah, fawajadna, mendapatkan Rasulullah SAW sedang apa ya, beki bukaan syadidan, sedang menangis dengan sangat sedihnya. Rupanya Rasul sedang menangis. Sayyidina Ali dan Fatimah ngelihat Sayyidah Fatimah. Ini mereka berdua, Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, nggak nahan ngelihat Rasulullah menangis. Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah SAW, faqultu lahu sallallahu alaihi wasallam, fidakah abi wa ummi ya Rasulullah, aku jaminkan, aku serahkan jaminan untukmu ya Rasulullah, aku sebagai tebusan nih orang tuaku, ayah dan ibuku. Ya Rasulullah, aku serahkan, aku sebagai tebusan nih ayah dan ibuku sebagai tebusannya, agar bisa apa? Bisa menggantikan kesedihan dan tangismu yang sangat. Ada apa gerangan ya Rasul? Kata Sayyidina Ali, kalau memang ayah dan ibuku bisa jadi jaminan, bisa jadi tebusan untuk menghilangkan kesedihan dan tangisan, silahkan. Untuk apa? Karena saking sangatnya Sayyidina Ali cinta kepada Rasulullah SAW, sampai berkata demikian, menunjukkan bagaimana mahabbahnya, menunjukkan seorang Sayyidina Ali kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Lalu apa? Malali abkaka ya Rasulullah, apa yang nyebabin anda wahai Rasul, apa yang nyebabin anda menangis seperti ini? Mungkin terseduh-seduh, kita nangis yang sangat. Terus Sayyidina Ali bilang begitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, lailatal usriya bi, di malam Lailatul Isra, di malam Isra. Isra itu adalah di malam perjalanan di mana Nabi ke langit, wal mi'raj. Ketika Nabi Allah ke langit, kata Nabi, ra'aitu nisaan, aku melihat para perempuan min ummati, daripada umatku, yu'adzibna finnar, mereka sedang disiksa, lagi disiksa di neraka, ai jahannam, bi anwa'il adzab, dengan macam-macam siksaan wahai Sayyidina Ali. Rasul ceritakan demikian. Fabaka itu, maka aku menangis, lama ra'at min syiddati adzabihinna, Rasulullah menangis tatkala Rasul melihat bagaimana si perempuan itu sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih gambaran demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra wal Mi'raj, melihat sekelompok perempuan sedang disiksa. Hala idmal, inilah cerita yang sempurna, yang disempurnakan lagi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu imra'atan, tadi kan baru dilihat, Rasulullah ngelihat perempuan secara umum. Ada perempuan, kaum perempuan lagi disiksa. Siksa dalam sebab apa belum disampaikan. Lalu kata Rasulullah, ra'aitu imra'atan, aku melihat si perempuan mu'allakatan bi sya'riha, yang sedang digantung dengan rambutnya. Perempuan digantung sama rambutnya sendiri. Yugli dimaguha, dan apa? Otaknya mendidih otaknya. Jadi bagaimana itu? Digantung sama rambutnya. Jadi tali gantungannya rambutnya. Berarti otaknya kebuka dan otaknya mendidih. Wasanian, yang kedua itu ra'aitu imra'atan mu'allakatan bilisaniha, aku melihat si perempuan mu'allakatan yang digantung dengan lidahnya menjulur. Wal hamim ay ma'ul har, yakni yusibu fi halqiha, yakni dengan lidahnya menjulur dan dituangin air yang panas ke dalam kerongkongannya, kata Rasulullah.
Maka Rasulullah nggak kuat, nangis. Rasulullah nangis. Salisan yang ketiga, Rasulullah SAW melihat siapa? Melihat si perempuan, ra'aitu imra'atan kadsa dari jelaha yang digantung kakinya ila sadiyaha, ini ke puting payudara. Ini bukannya, ini majelis mulia, enggak bukannya porno. Kaki digantung ke putingnya, gimana coba kira-kira? Putingnya itu digantung, wayadha, dan tangannya digantung sampai apa? Ubun-ubun, bukan digantung, diikat. Tangannya diikat sampai ke ubun. Dan Allah berikan kepada mereka itu ular dan kalajengking. Terus selanjutnya Rasulullah SAW ketika perjalanan Isra wal Mi'rajnya ke langit yang ketujuh, ini Rasulullah SAW di perjalanannya melihat juga seorang perempuan atau sekelompok perempuan yang diikat diikat puting payudaranya diikat. Rasulullah melihat perempuan yang diikat puting payudaranya. Dan juga Rasulullah yang kelima melihat perempuan yang kepalanya itu mirip babi, badannya badan keledai. Terus ribu-ribu siksa diberikan kepada si perempuan yang tadi berpala babi, berbadan keledai. Juga Rasulullah melihat si perempuan yang berbentuk anjing dan mulutnya dimasukin api yang panas, yang mendidih, yang meleleh, panas seperti mungkin lahar gitu ya, seperti lahar yang dari gunung panasnya begitu mencair. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Wa tahruju min duburiha, setelah dimasukin ke mulutnya tuh, ke kerongkongannya, ke mulutnya, keluarnya dari dubur, dari belakang. Itu apa? Api laharnya, kayak lahar begitu. Keluar dari dubur, dari belakang, kemaluan belakang. Wa malaikatu yadribuna, dan malaikat memukul-mukul kepalanya si perempuan itu dengan palu godam dari neraka. Jadi dia mirip anjing, udah dimasukin ke mulutnya, terus itu digebugin terus pakai palu. Terus apinya, cairan api itu keluar dari duburnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Setelah begitu apa? Faqamat Fatimah Az-Zahra, maka berdiri Fatimah Az-Zahra. Merinding pastikan kita mendengar kita yang ditulis saja oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini dalam syarahnya Uqudul Zain aja kita udah gemeteran, apalagi Rasulullah yang cerita. Rasulullah yang cerita, bagaimana ceritanya? Dengan mata kepala Rasulullah sendiri. Karena Rasulullah Isra wal Mi'rajnya adalah dengan badan fisik, dengan ruhnya. Sebagian ada yang berpendapat ruhnya saja, tapi ini memacu kepada keimanan kita. Kita meyakini adalah Rasulullah Isra dan Mi'raj fisik, zahir dan batin. Maka bagaimana ini seorang Fatimah juga, Sayyidah Fatimah, wa qaumat Fatimah Az-Zahra, maka berdiri Sayyidah Fatimah Az-Zahra ay ba'da musriqatan wajhi, yakni kemerah-merah putih, kemerah-merahan, pucatlah wajahnya, ketakutan. dengar begitu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha mendengar cerita Rasulullah, beliau ya layaknya kita, jangankan beliau, jangannya kita nih laki-laki pasti kita agak merinding kita. Ini Fatimah Az-Zahra dia sudah keputih-putihan, pucat, kemerahan. Waqalat, dan berkata Sayyidah Fatimah, ya Habibi, wahai kekasihku, manggil Rasulullah demikian. Fatimah Az-Zahra bagaimana enggak taatnya sama Rasulullah, manggil Rasulullah kekasihnya, seorang ayah, seorang Rasul yang dipanggil kekasihnya. Moga-moga anak-anak kita yang perempuan memiliki akhlak seperti Fatimah Az-Zahra. Ya Habibi wa qurrata aini, katanya, wahai kekasihku, wahai pandangan mataku yang menyejukkan, wahai pandangan mataku, ay sururu aini wa barduha, yakni pandangan mata yang kegembiraan dan penuh kesejukan, qurrata aini, kebahagiaan, keindahan pandangan mataku, kata Sayyidah Fatimah. Makana maluha ulai. Fatimah nanya, ya Rasul, ya Habibi wa qurrata aini, makana malaha ulai, apa yang dilakukan si perempuan itu, mereka para perempuan itu, makana maluha ulai, apa yang dilakukan, perbuatan apa yang dilakukan para perempuan itu, ay
madzurat yang tadi disebutin, hatta waqa'a alaihinna, sampai-sampai mereka mendapat hadal ajab ini. Kenapa ya Habibi ya Rasulullah, kenapa ini perempuan, apa yang dikerjakan mereka, apa yang diperbuat mereka sampai mereka mendapat siksaan yang begitu kejam, yang begitu dahsyat, kata Fatimah Zahra ail majkurah yang sudah Anda sebutkan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bunayah, wahai anakku. Ini kan muannas ya, perempuan. Ya bunayah, wahai anakku. Kita nggak usah sebut wahai anak perempuanku lagi, kita sebut anakku aja, karena ini panggilan untuk anak perempuan. Kalau laki-laki ya bunayya, ini ya bunayah. Ya bunayah, bunay. Ammal mu'alakata bi sya'riha, adapun si perempuan yang diikat, yang digantung dengan rambutnya, fa innaha kanat la tugti, sungguhnya si perempuan itu keadaannya la tugti sya'raha, yang tidak mau menutup rambutnya tidak menutup rambutnya, minar rijal, daripada laki-laki, ajnabi, laki-laki lain. Jadi yang diikat dengan rambutnya ini adalah yang tadi dikabarkan Rasulullah, yugli dimaguha, kepalanya diikat dengan rambutnya dan otaknya mendidih. Siapakah ia? Ia adalah perempuan yang tidak menutup rambutnya daripada laki-laki lain. Nah makanya perempuan yang tadi kepalanya digantung dengan rambutnya, mendidih otaknya, karena kata Rasulullah mereka tidak mau, bahkan tidak pernah menutup rambutnya daripada laki-laki lain. Wa amal, berarti dia ini siapa? Si istri. Nah perempuannya ini amlil khas, umum kepada khusus. Berarti siapa yang digantung ini kepalanya mendidih? Ya si perempuan, si istri juga kepada laki-laki lain. Ya si istri kepada laki-laki lain dia buka rambut. Perempuan yang belum nikah bagaimana? Ya juga sama, perempuan yang belum nikah juga harus menutup rambutnya. Wa amal mu'allaqatu minan lisaniha, dan adapun perempuan yang diikat dengan daripada lidahnya, fa innaha kanat tu'dhi zawjiha, maka sungguhnya si perempuan ini suka menyakiti suaminya. Ai bilisaniha, yakni dengan lidahnya. Fa inna juz'i, karena sesungguhnya lidah itu juz, bagian min jinsil amal, bagian daripada bentuk amal, jenis amal. Lidah nih tidak bertulang, dia kan nggak bisa kerja apa-apa, bisanya ngomong. Jadi dia suka nyakitin suaminya. Berapa banyak orang perempuan nih yang nerantang begitu, bahasa Citayamnya. Nerantang tuh galak sama suami, begitu mau bentak suami. Nah ini si perempuan, si istri yang disiksa, yang digantung dengan lidahnya. Dengan lidahnya sampai dimasukin apa tuh tadi? Dengan lidahnya juga dimasukin air panas yang mendidih. Di mana? Kerongkongannya. Air panas yang mendidih. Bukan ini, di kerongkongannya kan, di situ dibilang air harul maul hari, yakni air yang panas, yusibu, yang mengalir fi khalqiha, di kerongkongannya. Nah, air panas, coba air dari kompor kita tuang ke mulut si Kodir, kira-kira bagaimana? Kira-kira ke mulut kita dituang, setelah itu bunyi itu kompor itu yang air, langsung buka, Kodir mangap tegini, kira-kira gimana? Ini perempuan begini, yang perempuan mana? Yang suka nyakitin suaminya dengan lidahnya, dengan ucapannya. Nauzubillah summa nauzubillah. Terus apa? Wa amma mu'alaqat, bisa dia Fatimah dijelaskan lagi sama Rasulullah. Ya Fatimah, begitulah ceritanya ketika Rasulullah bicara. Ya bunayya, wahai anakku, wa ammal mu'alaqatu, bisa dia adapun ini si perempuan yang diikat dengan puting payudaranya, dengan puting payudaranya diikat dia nih. Tadi di mana? Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar ya. Dengan puting kakinya sampai ke puting payudaranya dan tangannya sampai ke ubun-ubun. Siapa itu ya Rasul?
Kata Rasulullah, wa ammal mu'alakatu bisyaddiha fa innaha kanat tu'ti firasan zauziha. Adalah mereka yang suka selingkuh di tempat tidur suaminya. Ya Allah, na'udzubillah. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Perempuan yang bawa laki-laki lain, yang mendatangi laki-laki lain buat serong, buat main selingkuh, buat main serong di tempat tidur suaminya. Ini udah paling raja-rajanya siksa dikasihkan sama orang ini. Dimasukkan ke rumahnya, di tempat tidurnya dia berbuat na'udzubillah, summa na'udzubillah, dilaknat Allah. Yang apa? Berselingkuh di tempat tidur suaminya. Wa ammal lati syiddar rijalaha ila yadsa. Kalau ini yang tadi tuh yang diikat di puting payudaranya, yang mereka melakukan perselingkuhan di tempat tidur suaminya. Ini perempuan yang tadi, yang dituang, yang diikat payudaranya adalah perempuan yang ini tadi. Wa ammal lati syiddar rijalaha, dan adapun yang diikat kakinya ila sadiyaha, ke puting payudaranya, wa yadaha ila nasiyatha, dan tangannya ke ubun-ubun, wa qad salatu alaiha hayat wal aqarib, dan Allah telah menguasai ular dan kalajengking buat si perempuan itu. Fa innaha kanat, bahwa sungguhnya si perempuan itu kanat la tagtasila minal janabah, dia enggak pernah mandi junub, enggak pernah mandi daripada perbuatan junub. Ya Allah, perbuatan junub itu ya biasa habis melakukan hubungan intim, wal haid juga sampai habis melakukan habis haid dan habis melakukan junub, maka dia enggak mandi janabah, dia enggak pernah bersuci, dia enggak pernah ini dalam janabah ini. Ini perempuan yang tadi kakinya diikat sampai ke puting payudaranya, dan tangannya diikat sampai ke ubun-ubun, dikelilingi, digigitin ular sama kalajengking. Inilah perempuan-perempuan yang demikian. Wastahzi bis sholat, dan dia menyepelekan sholat, menganggap enteng sholat nggak pernah dihiraukan. Nauzubillah. Berapa banyak seorang istri itu bahkan ya suaminya nggak sholat, bininya nggak sholat, udah pakai celana asal jadi, rambut kemana-mana, celana Hawaii, udah kayak bocah SMP, pakai bajunya Pokemon, banana, nauzubillah. Kan ada yang begitu. Qadir kira-kira bagaimana? Ya Allah, mau pahanya putih kayak mau kagak kayak, ya udah ganjarannya itu kan. Seputih-putihnya badannya seapa nanti akan menerima, bukan timah panas dari peluru, timah panas yang udah cair seperti lahar, air yang mendidih. Apa yang didapetin? Hidup di dunia nggak ada hidup di dunia ini nggak ada yang kekal. Kenikmatan dunia semua.